Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan kita berdoa sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, saat ini hamba menyerahkan untuk pemberitaan firman-Mu melalui renungan malam hari ini. Kiranya Tuhan tolong hamba-Mu yang terbatas untuk boleh menyampaikan firman-Mu dengan benar, dan kiranya setiap kami yang mendengar, kami boleh memahami dan diberkati. Dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita akan melanjutkan renungan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur nomor 54 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Judul renungan kita malam hari ini yaitu hal yang tidak menyenangkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Jika saudara dan saya ditanya, apakah kita pernah mengalami hal-hal yang kurang baik atau tidak menyenangkan di dalam hidup ini? Pasti kita semua akan menjawab, pernah tanpa terkecuali. Pasti semua pernah merasakan yang namanya pertengkaran dalam keluarga, putus dari pacar, tidak naik kelas, lamaran ditolak, diusir dari kontrakan karena tunggak berapa bulan belum bayar, mengalami sakit, ditinggal oleh orang yang dikasihi, dan lain sebagainya. Suatu saat Tuhan izinkan kita melewati masa-masa sukar itu dalam hidup ini. Perkara yang tidak menyenangkan itu bisa saja datang dari keluarga, teman, tetangga, pasangan hidup, rekan dalam pelayanan, dan lain sebagainya. Bagaimana reaksi kita dalam hal-hal yang tidak menyenangkan tersebut? Biasanya kita langsung emosi, stres, kecewa, sedih, menyalahkan diri sendiri, bahkan tidak jarang ada yang menyalahkan Tuhan dan celakanya meninggalkan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Daud pun tidak luput dari situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Daud harus tinggal di padang gurun atau di tempat-tempat perlindungan karena ia dikejar-kejar oleh Saul yang hendak membunuhnya. Ia tinggal di pegunungan di padang gurun Zif, dan selama waktu itu Saul mencari dia. Tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Bisa dibayangkan Bapak Ibu bagaimana perasaan Daud pada waktu itu. Pasti ia merasa takut, cemas, khawatir, was-was, dan semua menjadi satu. Namun Yonatan sahabatnya menguatkan Daud. Di dalam 1 Samuel pasal 23 ayat 17 berkata demikian, dan berkata kepadanya, janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Inilah yang mendasari Daud menuangkan gejolak hatinya dalam Mazmur nomor 54 ini. Ia berseru meminta Allah menyelamatkannya, memohon agar dia diberi keadilan, memohon kepada Tuhan, dengarlah seruan doanya. Ketika mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, kiranya setiap kita boleh belajar untuk menguatkan hati hanya kepada Tuhan. Berhenti untuk mengeluh dan tidak menyalahkan Tuhan.
berhenti untuk memperkatakan hal-hal yang negatif, karena ini adalah siasat yang digunakan iblis untuk menghancurkan dan melemahkan iman kita. Hal-hal yang tidak menyenangkan bisa terjadi oleh karena kesalahan kita atau karena Tuhan hendak melatih kita untuk mendewasakan iman kita. Daud sadar masalah yang dialami adalah bagian dari rencana Tuhan. Dia sedang memproses dirinya untuk mempersiapkan dirinya untuk menjadi pemimpin. Biarlah saudara dan saya juga boleh terus belajar memberi diri untuk menjalani proses demi proses untuk kuat dalam menghadapi hal-hal yang membuat kita lemah. Percayalah kepada Tuhan bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita dan selalu akan menolong dan menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi rema di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin.